Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Putra dalam channel YouTube Piala Official. Pembahasan kali ini berkaitan dengan video kami sebelumnya tentang prosedur naik kereta api Indonesia. Banyak teman-teman yang bertanya bagaimana persyaratan khusus untuk naik kereta api Indonesia. Dan di sini saya melihat di Instagram KAI 121, teman-teman juga bisa cek ya di Instagram KAI 121. Di sini ada informasi mengenai persyaratan untuk naik kereta api Indonesia. Oke, saya bahas satu persatu ya teman-teman. Ini adalah perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru untuk penumpang KA jarak jauh serta menengah diatur persyaratan dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan kereta api. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menggunakan tes PCR, maka itu berlaku 7 hari ya teman-teman dari tanggal dikeluarkannya. Ketika teman-teman menggunakan rapid test, maka berlaku 3 hari setelah dikeluarkan. Oke, kemudian syarat yang kedua, menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza, yaitu demam, pilek, dan batuk ya. Jadi yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas. Ini khusus untuk daerah yang tidak ada pelayanan kesehatan yang menyediakan rapid test atau PCR ya. Jadi bisa menggunakan surat keterangan bebas gejala influenza. Itu dikeluarkan oleh dokter, tapi dalam catatan hanya untuk daerah-daerah yang di tempatnya tidak menyediakan layanan rapid test atau tes PCR. Oke. Kemudian yang ketiga, penumpang dari atau tujuan Jakarta wajib memiliki surat keluar masuk, jadi SIKM wilayah DKI Jakarta, kecuali bagi sektor yang dikecualikan berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 47 tahun 2020. Jadi buat teman-teman yang dari Jakarta atau yang mau ke Jakarta, itu teman-teman perlu menyediakan SIKM ya teman-teman. Nanti cara bikin SIKM-nya nanti kita di deskripsi kita cantumkan ya. Kemudian yang keempat, penumpang dalam kondisi sehat tidak menderita flu, pilek, batuk, dan demam. Jadi benar-benar penumpangnya harus sehat ya. Dan yang kelima, wajib menggunakan masker. Yang keenam, suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius. Kemudian yang ketujuh, menggunakan pakaian pelindung yaitu jaket atau pakaian lengan panjang. Jadi pakaian lengan pendek tidak dianjurkan ya. Kemudian yang kedelapan, untuk penumpang kereta api lokal atau komuter berlaku hanya ketentuan poin 4 sampai 7 ya teman-teman, nanti bisa dicek lagi. Dan tetap wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan Kereta Api Indonesia. Kemudian yang kesembilan, apabila saat proses boarding kedapatan penumpang yang tidak memenuhi ketentuan di atas, maka tidak diperkenankan melakukan perjalanan kereta api dan tiket dapat dibatalkan mendapatkan pengembalian bea penuh. Jadi ketika teman-teman melalui proses boarding kemudian teman-teman tidak membawa surat rapid test atau PCR atau bebas influenza tadi, untuk perjalanan keluar kota itu maka tiket akan dikembalikan full 100% ya teman-teman, kecuali kereta lokal atau komuter itu tanpa rapid test dan tanpa PCR. Jadi poin 4 sampai poin 7 aja khusus yang kereta lokal dan komuter. Kemudian yang ke-10, kapasitas angkut yang disediakan diatur secara bertahap, mulai paling banyak 70% dari kapasitas tempat duduk. Jadi nanti ada penyesuaian tempat duduk di atas kereta ya teman-teman ya. Nanti diatur di atas kereta oleh petugasnya. Kemudian yang ke-11,
Penumpang wajib mengikuti dan mematuhi instruksi petugas, baik selama di stasiun maupun di atas KA. Ini ada 11 syarat semuanya teman-teman. Dilihat dari syarat 1 sampai syarat 11. Nanti teman-teman bisa cek lagi ya, yang saya sudah sampaikan. Ketika teman-teman ingin bertanya lagi, bisa nanti di kolom komentar ya teman-teman ya. Jika suka videonya bisa like, jika bermanfaat bisa di-share, dan jika menarik bisa di-subscribe. Oke, sekian dari saya Putra, terima kasih.